Halo, perkenalkan saya Winda Faradila, NPM 22110137. Saya mahasiswi dari STIE Bina Karya semester 7 kelas Manajemen C Pagi. Hari ini saya mau membahas mengenai pemata kuliahan kita, yaitu kebijakan publik dengan tema Protective Regulatory Policy dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas. Selanjutnya, kebijakan pemerintah mengenai Protective Regulatory Policy ini dibuat dan sudah tercatat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang sekarang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Kenapa hal ini diubah? Karena isinya sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, mengapa pemerintah mau membuat mengenai kebijakan Protective Regulatory Policy dalam larangan pengimporan pakaian bekas dari luar masuk ke dalam negeri? Yang pertama, untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, dan yang kedua, untuk mengatasi adanya industri ilegal. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Pemerintah dari hal ini bisa mengatasi adanya masalah kesehatan dan juga kebersihan dari barang yang kita impor dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tabel kegiatan impor pakaian bekas dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Di sini sudah terdapat gambaran adanya nilai impor tertinggi itu pada tahun 2019 sekitar 6.070.000 US dollar. Nah, untuk kegiatan volume impornya kira-kira berapa ton sih? Dan paling besar itu di tahun 2019 yang terjadi sekitar 392 volume atau 392 ton impor terbesar pada tahun itu. Selanjutnya, pada tabel yang kedua, di sini menunjukkan adanya tabel kegiatan nilai impor mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Namun di tabel ini, volume yang paling tinggi atau kegiatan impor yang paling tinggi itu di tahun 2024 sekitar 3.865,4 ton kegiatan impor pakaian bekas dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Sehingga dari kedua tabel tadi apa yang terjadi dan tercatat kerugian negara pada tahun 2025 mencapai sekitar 7,1 triliun. Hanya dari kegiatan impor pakaian bekas ini. Sangat merugikan. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai materi selanjutnya oleh Yunita Sari. Nah, terima kasih kepada rekan saya Winda Faradila yang telah memberikan paparan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus adanya kebijakan ataupun larangan impor pakaian bekas yang ada di Indonesia. Nah, kami di sini mengambil objek Pasar Gambir. Nah, Pasar Gambir ini beralamat di mana sih? Pasar Gambir beralamat di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2015, kebijakan ini diedarkan di Pasar Gambir. Nah, para pedagang sangatlah menolak keras atas adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Karena menurut mereka, pakaian impor merupakan mata pencarian mereka setiap hari. Nah, dari penjualan impor pakaian bekas dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, tidak hanya itu, pada tahun 2020 adanya tim gabungan yang terdiri dari petugas Bea Cukai Bengkalis bekerja sama dengan Koramil 02 Kota Tebing Tinggi dan Satpolres Meranti melakukan penindakan terhadap kegiatan penyeludupan pakaian bekas sebanyak 88 bar pakaian impor bekas. Nah, sekarang tidak hanya maraknya kebijakan tentang adanya larangan impor pakaian bekas. Nah, sekarang lebih banyak ataupun lebih tren dengan adanya just tip Bangkok, di mana para pedagang lokal yang ada di Indonesia berlomba-lomba mencari ataupun mencari batu lompatan baru untuk just tip pakaian impor. Nah, just tip pakaian impor ini tidak hanya memiliki kualitas yang sangat bagus, tetapi juga dengan harga terjangkau. Nah, jadi produk lokal yang ada di Indonesia sangatlah menurun
sangatlah tidak laku karena adanya just tip yang dibuka oleh para pedagang yang ada di Indonesia. Nah, dari adanya kebijakan ini ataupun larangan impor pakaian bekas ini terdapat dampak positif bagi penerapan kebijakan pada UMKM lokal, di mana dampak positif ini memiliki 5 dampak, yaitu yang pertama mendorong pertumbuhan industri tekstil dalam negeri, yang kedua meningkatnya kreativitas dan diferensiasi produk lokal, yang ketiga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk jauh lebih berkembang, nah yang keempat meningkatkan rasa bangga terhadap produk lokal, yang kelima mengurangi peredaran barang yang tidak higienis yang ada di Indonesia. Nah, bukan hanya dampak positif, melainkan ada juga dampak negatif bagi penerapan kebijakan pada UMKM impor, di mana yang pertama dampak negatifnya itu penurunan pendapatan bagi UMKM penjual pakaian bekas impor, yang kedua bertambahnya pengangguran, yang ketiga kesulitan dalam mendapatkan stok barang impor, yang keempat harga stok lokal menjadi lebih mahal. Nah, bukan hanya dampak positif ataupun dampak negatif bagi penerapan oleh UMKM lokal. Nah, di sini juga ada dampak positif penerapan kebijakan larangan impor bagi pemerintah. Yang pertama itu melindungi industri tekstil dan UMKM lokal. Yang kedua meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga memperkuat penegakan hukum dan pengawasan perdagangan. Yang keempat mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima menjaga kesehatan dan keselamatan para konsumen. Yang keenam menjaga martabat dan menjaga citra bangsa. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raisal Januar Siregar. Baik, terima kasih kepada Yunita yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi saya, yaitu bagian analisis SWOT. Nah, analisis SWOT yang pertama saya akan membahas di bagian kekuatan. Apa sih kekuatan yang ada di dalam proyek kami ini? Yang pertama itu kekuatannya tentu di bagian perlindungan terhadap industri di dalam negeri. Yang kedua, aspek kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengendalian impor ilegal. Dan yang keempat, meningkatnya daya saing produk lokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelemahan, di mana kelemahan di sini terdiri dari 4. Yang pertama itu minimnya alternatif usaha bagi perdagangan terdampak atau pedagang yang terdampak. Yang kedua, citra negatif terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi masyarakat pada perdagangan pakaian bekas. Dan yang terakhir, kesulitan dalam penegakan hukum di lapangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian peluang, di mana peluang ini terdiri dari 4. Yang pertama itu pengembangan industri fashion lokal dalam thrift lokal. Yang kedua, meningkatnya atau peningkatan inovasi daur ulang pakaian domestik. Yang ketiga, program pembayaran UMKM tekstil di daerah. Maaf, saya ulangi yang ketiga tadi, program pemberdayaan UMKM tekstil di daerah. Dan yang keempat, kesehatan untuk memperkuat ekonomi sirkular lokal. Nah, selanjutnya saya masuk ke dalam bagian ancaman. Nah, di sini ancaman juga terdiri dari 4. Yang pertama itu peningkatan angka pengangguran di sektor informal terus meningkat. Yang kedua, potensi maraknya penyelundupan dan pasar gelap. Yang ketiga, penolakan sosial dan konflik kebijakan. Dan yang keempat, dampak pada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian slide selanjutnya, yaitu evaluasi dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas. Nah, di sini yang pertama itu dia ada evaluasi berdasarkan tujuan kebijakan. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu perlindungan industri UMKM dan tekstil. Yang kedua, perlindungan kesehatan konsumen. Yang ketiga, pengendalian barang impor ilegal. Dan selanjutnya yaitu ada evaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Itu terdiri ada 3. Yang pertama itu implementasi pengawasan. Yang kedua, penolakan perdagangan dan masyarakat. Yang ketiga, dampak sosial ekonomi. Yang ketiga, tren thrifting yang semakin menguat. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi berdasarkan stakeholder. Itu ada 4.
Yang pertama itu pemerintah pusat, yang kedua bea cukai, yang ketiga UMKM tekstil dan industri konveksi, yang keempat konsumen importir, yang kelima pelaku penyelundupan. Nah, selanjutnya ada evaluasi berdasarkan tipe kebijakan, yaitu kebijakan bersifat top down dari pemerintah kepada masyarakat. Yang selanjutnya evaluasi berdasarkan model kebijakan, yaitu model elit dalam kebijakan publik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam solusi dalam penerapan kebijakan protective regulatory policy. Yang pertama itu pemberian edukasi kepada masyarakat. Tentunya pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya mengembangkan usaha produk lokal atau UMKM yang ada di dalam negeri. Dan yang kedua itu pemerintah bisa memberikan saran atau inovasi pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat-masyarakat yang melakukan perdagangan lokal seperti pakaian bekas tersebut. Dan yang ketiga, program pendampingan dan alternatif usaha bagi perdagangan yang terdampak. Dan yang keempat, peningkatan kualitas dan aksesibilitas produk tekstil lokal. Dan yang terakhir, 4, penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.